Ketua. Ketua. Sadar, Ketua, bangun. Gua siapa? Di mana Nim? Ketua. Jangan-jangan Ketua lagi nyoba tren baru yang aneh-aneh. Yang dia panggil Ketua. Itu gua kan? Jangan-jangan gua terisekai. Baru aja terisekai langsung jadi ketua sekte. Dipikir-pikir, agak malu juga sih. Mendeteksi host yang cocok, sistem sekte terkuat sedang diaktifkan. Sistem? Jangan-jangan ini chat kode gua. Aktivasi berhasil. Menghubungkan host, Lin Fan, identitas, Master Sekte Xuantian. Aturan sistem. Setiap bulan, sistem ini akan menilai perkembangan sekte Anda dan membagikan hadiah sesuai tingkat evaluasi. Penilaian utama berdasarkan kekuatan tempur murid. Di kehidupan sebelumnya, gua lembur bagai kuda sampai mati mendadak baru bisa terisekai ke sini. Pas baru nyampe, langsung disuruh ningkatin kekuatan murid. Ngembangin sekte itu, tugas yang berat banget tahu. Kriteria penilaian, tingkat kemunduran sekte. Makin hancur sektenya, makin melimpah hadiah buat host. Makin hancur. Kalau gitu, gua tinggal rebahan aja dong. Ini sih namanya, dapet tuan sambil rebahan. Peringatan sistem. Host dilarang sengaja melakukan tindakan yang merusak perkembangan normal sekte. Tindakan harus sesuai dengan batasan manajemen sekte yang normal, yaitu keputusan logis yang mungkin diambil seorang ketua sekte. Ketua. Kenapa ya? Kan, kamu. Ya, kamu pergi panggil semua murid di sekte ke sini. Lapor, Ketua. Sekarang sekte Xuantian kita. Cuma sisa saya sendiri muridnya. Hai, cuma kamu. Gampang banget dong buat nyelesain misi sistem. Karena sekte kita udah sehancur ini. Kalau gitu, mulai hari ini, sekte kita bubar aja. Coba kamu lihat-lihat, ada barang berharga apa aja di sekte ini. Bawa pergi aja langsung semuanya. Nggak usah izin-izin lagi sama ketua sekte. Coba kamu lihat-lihat, ada barang berharga apa aja di sekte ini. Bawa pergi aja langsung semuanya. Nggak usah izin-izin lagi sama ketua sekte. Ketua sekte, apa ketua udah nggak mau nerima saya lagi? Saya tumbuh besar di sekte ini sejak kecil. Dari dulu saya udah nganggap sekte Xuantian ini rumah sendiri. Tuhan mohon, ketua sekte, tolong tarik kembali perintah ini. Mendeteksi rencana pembubaran sekte oleh tuan rumah. Sistem ini akan segera memulai proses penghancuran diri. Peringatan. Nyawa sistem dan tuan rumah saling terhubung. Proses penghancuran diri dimulai. Buset dah. Sistem BL. Nggak jadi bubar, dek. Cepetan batalin, dong. Mendeteksi bahwa tuan rumah sudah tidak berniat membubarkan sekte. Apakah Anda ingin membatalkan proses penghancuran diri? Jika iya, silakan konfirmasi dalam waktu 3 detik. Batalin. Dibatalkan, proses penghancuran diri telah dibatalkan. Tolong tuan rumah jaga diri baik-baik. Jangan nangis. Ketua sekte cuma bercanda kok sama kamu. Nggak jadi bubar, kok. Ketua sekte, apa yang ketua katakan itu beneran? Den. Won, orang-orang sekte Xuantian, cepat keluar lo semua. Sekte Li Fan kami naksir sama jalur energi spiritual di gunung belakang kalian. Kalau kalian tahu diri, tanda tanganin surat penyerahan jalur energi spiritual ini sekarang juga. Kalau enggak, dengan murid kalian yang cuma segelintir begini, Sekte Li Fan bakal ngeratain sekte Xuantian kalian hari ini. Nggak bakal ada yang kami sisakan hidup-hidup. Kalian benar-benar keterlaluan. Meskipun sekte Xuantian kami sekarang sudah melemah, kami nggak akan biarkan kalian menghina kami kayak ini. Ketua sekte, King Han rela bertarung sampai mati demi melindungi harga diri sekte kita. Wah, semesta berpihak sama gua. Gua emang lagi bingung gimana caranya bikin sekte ini hancur secara sah. Malah ada yang ngantarin diri. Kalau jalur energinya hilang, sekte ini pasti makin hancur lebur. Sistem gak mungkin punya alasan buat hancurin diri sendiri kan? Kenapa ketua harus sampai angkat senjata segala? Cuma satu jalur spiritual doang. Ketua sekte, ambil aja jalur spiritualnya kalau kalian mau. Baguslah, ketua sekte yang tahu diri. Untung kamu pintar. Ketua sekte, jangan. Jalur spiritualnya sekarang jadi milik kalian. Silakan ambil. Sekte Xuantian emang udah tamat, Kita cabut. Ketua sekte, kenapa? Padahal meskipun jalur spiritual itu udah melemah,
Tapi itu kan fondasi terakhir sakti kita. King Han, kalau kita nggak serahin, hari ini kita nggak bakal bisa lolos dengan mudah. Selama Bukit Hijau masih ada, kita nggak perlu takut kehabisan kayu bakar. Baik. Murid patuh pada perintah. Ketua sekte, apa Anda takut sama sekte Livan? Aku nggak takut. Biarpun cuma sisa remahan batu nggak berguna. Itu tetap punya sekte Zuantian kita. Dulu pas sekte Zuantian lagi jaya-jayanya, jalur spiritual ini melimpah banget. Sekarang, malah cuma bisa mengutin sisa-sisa kayak gini. Tempat ini. Kok kemarin-kemarin nggak sadar ya kalau di sini ada gua? Ini segel. Ketua sekte kayaknya udah tahu dari awal kalau di sini ada segel. Makanya beliau setuju dengan tegas begitu. Luar biasa. Jenius banget. Bisa-bisanya aku mikir kalau ketua sekte itu lemah dan nggak berguna. Baru hari ini aku tahu. Pemikiran ketua sekte benar-benar jauh di luar jangkauan pikiranku. Ketua sekte, saya, King Han, nggak bakal bocorin apa yang kulihat hari ini ke siapapun. Sistem bro. Bagi-bagi batu spiritual lebih banyak daun, hey. Mendeteksi murid. Rasa kagum Su King Han bertambah 100. Tingkat kekaguman saat ini. Kagum. Apa-apaan ini? Bentar poin kagum. Sejak kapan gua punya fans? Kok bisa gini sih? Tengah malam buta gini ini, bocah bukannya tidur. Malah nambahin poin kagum ke gua. Hade. Hari ini kayaknya tindakan gua ada yang salah deh. Satu-satunya yang gua lakuin hari ini cuma ngegratisin urat spiritual. Aksi kayak gitu. Harusnya kan orang waras langsung unfollow terus baliknya HUJA. Kok ini malah makin respeksin. Bukannya tidur nyenyak malah ngejilat sekte Levan. Terus tanda tangan kontrak lepas urat spiritual yang bikin malu sek. Kalau kejadian di kehidupan gua yang dulu, gua pasti udah diviralkan terus dihujat netizen 3 hari 3 malam. Apa ini bocah otaknya rada sengklek ya? Jangan-jangan dia ditakut-takutin sama orang sekte Leveng tadi siang. Sampai jadi linglung? Bodoh amatlah, urat spiritualnya juga udah hilang. Bulan ini evaluasi kemunduran sekte pasti aman. Nanti begitu batu spiritualnya cair, gua tinggal cari tempat buat santai-santai sambil foya-foya. Cabut. Bentar, tatapan matanya. Aneh banget, bener-bener gak beres. Selamat pagi, pemimpin sekte. Pagi, anu, King Han. Tidurmu nyenyak semalam? Lapor pemimpin sekte, semalam King Han udah paham banyak hal. Udah paham apa emangnya? Evaluasi kemunduran sekte selesai. Tingkat kemunduran seluruh istana Tiangong saat ini, level 2, kehilangan urat spiritual. Aset sekte menyusut drastis. Hasil evaluasi, luar biasa. Ini dia. Akhirnya datang juga. Hasil malas-malasan 2 bulan ini. Sistem, lu lihat sendiri kan? Hadiah dasar diberikan. Batu spiritual kualitas rendah, dikali 500. Memicu bonus tambahan evaluasi bulanan terbaik. Kesempatan undian dikali 1. Hadiah dasar diberikan. Batu spiritual kualitas rendah, dikali 500. Memicu bonus tambahan evaluasi bulanan terbaik. Kesempatan undian dikali 1. King Han, lu pergi sibuk dulu Gin. Gua, sang ketua sekte, mau kultivasi bentar. Saatnya gacha sistem. Sekarang juga, buruan gas. Teknik kultivasi tingkat Zuan. Artefak sakti tingkat bumi. Herbal spiritual 1000 tahun. Pil emas 9 putaran, gila. Terus ada starter pack pendirian sekti juga. Akhirnya lu punya hati nurani juga. Tanaman hias. Kecuali gua lagi ketempelan sial. Ya, kalau enggak, mana mungkin gua dapet ginian.
Teknik kultivasi. Teknik kultivasi. Pil obat. Kalau emang terpaksa, kasih starter pack-nya juga bolehlah. Gini amat hadiah istimewa dari lo. Cuma satu pot tanaman hias random. Daya hidup yang sangat kuat. Perawatannya gampang banget. Ditunggu bintang 5-nya, ya. Bintang 5 pala lu peyang. Gua ini ketua sekte terhormat. Master spesialis kemunduran. Cuma pantas dapat pot tanaman hias murahan. Rumput gembet, lu dim aja di situ dah. Ngebuang-buang satu kesempatan emas gua aja. Orang sinin itu benar-benar lembek banget. Meskipun urat spiritual ini cuma sisa-sisa, tapi sisa cadangannya masih cukup buat makan sekte living kita sampai setengah tahun ke depan. Penatua Xiao emang cerdas banget. Tanpa perlu mengorbankan satu prajurit pun, kita udah berhasil ngerebut titik vital sekte Zuantian. Pas balik nanti, ketua sekte pasti bakal ngasih hadiah besar. Hadiah? Ya iyalah. Penatua Xiao, di sana ada yang gak beres. Ayo, kita lihat. Ngapain panik sir? Dasar sekumpulan sampah. Cuma gali tambang aja bisa ketakutan kayak gini. Ini segel kuno. Bisa disegel di tempat kayak gini. Pasti ada pusaka hebat di dalamnya. Sampah-sampah dari sekte Zuantian itu. Penjaga gunung harta, tapi nggak sadar sama sekali. Emang udah takdirnya jadi rezeki nomplok buat sekte living kita. Ketua Xiao, segel ini kelihatannya aneh dan mencurigakan banget. Apa mending kita lapor ke ketua sekte dulu? Lapor apaan? Kalau ketua sekte kesini, mana bisa gua yang dapat pujiannya? Lu semua, cepet hancurin segel ini buat gua. Tapi ngapain malah bengong? Maju lo semua. Siapa yang maju duluan, bakal gua kasih hadiah 10 batu roh kualitas menengah. Baik. Harga. Dasar payah. Kumpulan sampah. Buka segel formasi iblis. Cil, minggir lo semua. Ini apa? Harga. Sudah 1000 tahun, bau darah dan daging yang bikin kangen ini. Harga. Jangan bunuh gua. Tolong, gua mohon Ci. Cuma sekumpulan semut gak berguna. Harga. Si keparat Zuantiansi itu, berani-beraninya dia menyegel gua di sini dulu. Dendam ini bakal selalu gua ingat. Masa hadiah buat karyawan teladan kayak gini sih? Hadiahnya nggak bisa. Yang agak bagusan dikit apa? Bintang. Misi baru telah dirilis. Nama misi, rekrutmen anggota baru. Detail misi, rekrut minimal 1 murid baru dalam waktu 72 jam. Hadiah misi, 1 kitab pusaka tingkat surga. Hukuman gagal, dipaksa melatih kitab pedang penepis iblis. Kitab pedang penepis iblis? Sisti, jelasin ke gua sekarang juga. Apa ini kitab yang ada pepatah, kalau mau menguasai jurus ini, harus potong anu sendiri dulu. Lu kan sistem master sakti yang benar. Kenapa di inventory lu bisa ada barang ginian Sin? Kitab pedang penepis iblis, pancingan tingkat langit dilempar ke air. Konstitusi menetapkan, syarat utama kultivasi tanpa tanding adalah, gak dengar. Kura-kura lagi komat kamit. Tunggu dulu, misinya cuma rekrut 1 murid berbintang. Kalau gitu, cowok ganteng kayak gue tinggal asal tarik orang aja masuk sekte. Biar bisa dapat teknik kultivasi tingkat langit. Sekaligus menyelamatkan kehidupan gue yang masih utuh. Masalahnya,
Siapa juga yang mau datang ke tempat Jin buang anak kayak ini? Sekte Zuantian ini, uang gak punya. Gedung sek pun, udah mau roboh. Bahkan di dapur pun, gak ada beras sebutir pun, parah banget. Satu-satunya nilai jual cuma kegantengan ketua sekte ini. Yang keren, dan menawan luar biasa. Tapi maaf ya, ketua sekte gak jual diri. Anjir, ada orang. Manusia hidup. Sistem, lu lihat gak? Ada orang datang, bintang ting, bintang. Waktu tersisa sebelum pendaftaran ditutup, 20 jam 39 menit. Gak usah ngomong juga gak bakal ada, yang kira lu bisu kok. Nona manis, apa kamu kesini mau daftar jadi murid? Sekte Zuantian kami punya staf pengajar yang luar biasa. Fasilitasnya super lengkap. Dan diajar langsung sama ketua sektenya. Gratis makan dan tempat tinggal, tanpa biaya sepeser pun. Tapi ini cewek kelihatannya ringkih banget. Ditiup angin dikit aja kayaknya, langsung tumbang. Di badannya juga gak ada tanda-tanda aliran energi spiritual sama sekali. Gak kelihatan kayak kultivator. Bentar. Dia kayaknya emang gak punya ilmu kultivasi sama sekali. Fisiknya juga lemah banget. Baru jalan 2 langkah aja udah ngos-ngosan. Bahkan buat limbah air atau belah kayu pun pasti kewalahan. Kalau modalnya kayak gini, terus gue masukin ke sekte. Gue kan emang lagi pusing gara-gara si King Han rajin banget kultivasi tiap hari. Takutnya malah merusak rencana kemunduran sekte. Nah, sekarang malah datang orang yang bisa nurunin rata-rata nilai sekte. Asli, keberuntungan berpihak pada gue. Maaf tuan, apakah keberatan kalau saya gak banyak bicara? Hahaha, Nona manis. Aku lihat struktur tulangmu sangat unik, dan kita ditakdirkan berjodoh. Bagaimana kalau kamu bergabung dengan sekte Zuantian kami saja? Tuan muda, aku nggak punya uang sepeser pun, mana nggak paham kultivasi lagi. Aku takut cuma bakal jadi beban buat sekte tuan muda. Nggak paham kultivasi? Mantap, aman banget ini mah. Nggak apa-apa, sekte Zuantian kami selalu terbuka buat siapa saja. Kami nggak pilih-pilih bakat. Nona nggak usah khawatir. Ini pohon budau. Benda ini harusnya udah punah sejak 1000 tahun yang lalu. Kok bisa-bisanya ada di depan gerbang sekte rongsokan kayak gini? Bahkan cuma ditaruh sembarangan di tangga batu. Daunnya punya 2 urat. Akarnya menancap di kehampaan. Tumbuh 1 daun tiap 1000 tahun. Dan butuh 10.000 tahun buat membentuk tangkainya, gak salah lagi. Ini beneran pohon budau. Permisi, ini apa ya? Halah, cuma tanaman. Rumput liar yang gak berharga kok. Kalau Nona suka, aku bisa ambilin yang banyak lagi. Gak berharga? Bisa ngambil yang banyak. Apa jangan-jangan kultivasi orang ini udah di tingkat yang gak terukur? Dia jelas bukan orang sembarangan. Tuan muda baik sekali. Aku jadi gak tenang kalau menolak kebaikan ini. Sekarang aku gak punya uang sepeser pun. Dan juga gak paham kultivasi. Kalau tuan muda gak keberatan, aku bersedia masuk ke sekte Zuantian. Ngomong-ngomong, namamu siapa? Yi Qingluan, tuan muda panggil aku Aluan saja. Oke, Alun. Mulai hari ini, kamu resmi jadi murid kedua di sekte Zuantianku. Untuk sementara, aku bakal menetap di sini dulu. Begitu kultivasiku pulih, aku bakal ambil pohon budau ini, sekte rongsokan ini. Mau aku tinggalin atau enggak? Terserah aku nanti. Terima kasih banyak sudah menerimaku, ketua sekte. Ini King Han. Ayo kenalan. Dan ini Alun. Mulai hari ini, dia bakal jadi adik seperguruanmu. Oh, ternyata dia adik seperguruan yang baru. Kenalin, aku Su King Han. Panggil aja aku Kak Su. Aku Alun. Salam kenal, Kak Su. Hawa ini. Kok rasanya kayak pernah aku rasain di suatu tempat ya? Tapi Dekalan sama sekali nggak punya energi kultivasi. Nggak mungkin kan dia sosok misterius yang ada di dalam gua itu. Bagus, bagus, bagus.
Dua murid ini, yang satu bisa diandalkan buat jaga gengsi. Yang satunya lagi bikin anjlok nilai rata-rata. Proyek besar buat bikin sekte ini hancur makin lancar jaya. King Han, tolong anterin Alun sekalian cariin tempat tinggal buat dia. Baik, ketua sekte. Cuma bocil tingkat pemurnian Ki begini. Mau disuruh lihat langsung pun. Kamu nggak bakal bisa ngenalin wujud asliku. Dapat lagi deh satu murid yang biasa-biasa aja. Evaluasi kemunduran sekte bulan depan. Pasti aman terkendali. Bintang Ting, bintang. Misi rekrutmen anggota baru telah selesai. Murid baru Ye Qinglan telah terdaftar di buku sekte. Hadiah misi sedang dikirim. Yes. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Sistem kultivasi tingkat surga. Sistem kesayanganku, silakan, Bintang Ting. Hadiah berhasil dikirim. Selamat, tuan rumah berhasil mendapatkan. Metode kultivasi tingkat surga kualitas tinggi, kitab mimpi agung. Tingkat surga kualitas tinggi. Bukan kelas bawah, bukan kelas menengah, tapi kelas atas. Akhirnya, kamu waras juga, wahai sistem. Kitab mimpi agung. Dengar namanya aja udah kelihatan keren banget. Mau hancur sih urusan sekte. Nggak ada hubungannya sama ketua sekte kan? Kalau jurus ini berhasil dikuasai, aku Plin Fan, pasti bisa merajai dunia kultivasi ini. Bintang Ting, bintang. Bentar, nada bunyi Ting kamu barusan kok agak aneh ya. Kok kedengarannya ada yang nggak beres. Nama misi, mewariskan ilmu guru. Detail misi, dalam waktu 3 hari. Ajarkan kitab suci mimpi agung kepada minimal 1 murid. Dan bantu dia sampai menguasai dasarnya. Hadiah misi, 1 tembakan formasi pelindung sekte. Hukuman gagal, dipaksa melatih kitab bunga matahari. Sistem. Hadir, maksud Anda. Teknik tingkat surga yang baru aja gue dapat, bahkan belum sempat anget di tangan. Udah harus gue kasih ke orang lain? Betul, dan kalau gue nggak kasih, lu nggak cuma bakal narik balik teknik itu, tapi juga maksa gue latihan kitab yang bikin harus potong anu itu. Maksudmu, teknik tingkat surga yang baru aja gue dapat, bahkan belum sempat anget di tangan. Udah harus gue kasih ke orang lain? Betul, dan kalau gue nggak kasih, lu nggak cuma bakal narik balik teknik itu, tapi juga maksa gue latihan kitab yang bikin harus potong anu itu. Perlu dikoreksi, ini kitab Ruhwa, edisi yang sama dengan Dongfang Bubai. Sekadar info, kekuatan teknik ini bahkan mengalahkan kitab Biksi. Mudah dikuasai, dan bahkan membuat Anda mahir mendulam. Gue makasih banget ya, pakai dapat bonus mendulam segala. Ini sih namanya bener-bener ngerjain gue. Gue ini ketua sakti yang cuma mau rebahan. Kalau semua murid sampai bisa menguasai teknik tingkat surga, gimana caranya sekte ini bisa runtuh? Harap host menjaga ucapan. Sistem ini berkomitmen untuk membina seorang ketua sekte teladan yang berkembang di segala aspek. Segala aspek. Sekarang gue cuma pengen maki-maki lu dari segala aspek. Oke, kalem. Syarat misinya adalah menyerahkan teknik ini ke murid. Kalau gue kasih ke murid yang bakatnya ampas, terus dia nggak bisa mempelajarinya, berarti gue nggak dihitung menyelesaikan misi dong. Peringatan ramah, jika host sengaja memberikan teknik yang salah atau malas mengajar, sehingga menyebabkan murid mengalami penyimpangan Ki, maka mekanisme hukuman akan langsung aktif. Isi hukumannya, dipaksa melatih paket gabungan kitab pedang diksi dan kitab bunga matahari sekaligus. Sumpah, perhitungan lu matang banget ya. Kasih ke Sukingan aja. Nggak boleh. Tuh bocah bakatnya kelewat dewa. Gue baru ngomong dikit aja, dia langsung paham semuanya. Nanti kalau tingkat kultivasinya langsung melejit pesat, terus gimana caranya sekte gue bisa hancur? Tunggu, kalau si Ye Qinglan mah pasti gak bakal bisa. Lagian, jurus tingkat surga emang bukan buat orang biasa. Dia energi spiritual aja gak punya, mau mulai dari mana coba? Nah, yang ini mah fix aman. Terdeteksi bahwa host telah menguasai dasar kitab baru mimpi besar, namun tidak memiliki pengalaman dalam mengajarkan jurus. Untuk memastikan efektivitas pengajaran selanjutnya, sistem ini akan melakukan transfer ilmu langsung kepada host. Bentar, terus transfer ilmunya gimana? Sistem, coba lo ulang sekali lagi. Ini namanya apa Anda? DNG. Metode transfer ilmu palu guanding, hantam kepala dengan palu sebanyak 3 kali. 3 kali hantaman, jika kekuatannya memenuhi standar, maka transfer ilmu akan sukses. Jika salah satu hantaman tidak memenuhi standar, harus diulang dari awal. Sistem.
gue harus getok kepala sendiri pakai palu. Gue sebut ini transfer ilmu. BNG, palu Guanding adalah konfigurasi standar sistem. Aman dan sangat efektif. Harap host segera memulai. Peringatan ramah, sebelum transfer ilmu selesai, host tidak dapat meninggalkan aula utama. Ya udahlah, gue getok nih. BNG, kekuatan tidak cukup. Progres saat ini, 0/3. Silakan, mulai dari awal. Kepala gue udah benjol gede begini. Bisa-bisanya lu bilang kurang kuat. Oke, lu mau yang kuat kan? Gue kasih nih. BNG, hantaman kedua memenuhi standar, progres, 1/3. Tinggal 2 hantaman lagi, biar cepat kelar. BNG, kekuatan memenuhi standar, progres, 2/3. Kelar juga, Ding. Ayo, lanjut. Hantaman terakhir. Batasnya cuma 3 kali. Getokan gak boleh lebih dari 5 kali. Hantaman yang satu ini, antara transfer energinya sukses, atau lo harus ulang lagi dari awal. Gak ada pilihan ketiga. Bisa dim gak sih lo? Anji, beneran bisa dipakai buat transfer ilmu ternyata. Proses transfer ilmu selesai. Selamat, host telah menguasai sepenuhnya kitab mimpi agung. Segel aula utama telah dilepaskan. Jangan lupa, kasih bintang 5 ya. Ya udah, nih bintang 5-nya. Ya sudahlah, lagian gue kan ketua sek. Sekarang gue udah menguasai penuh jurus tingkat langit. Gue orangnya berjiwa besar. Gak bakal gue ajak ribut. Ketua, kepala Anda. Kemarin gak sengaja jatuh. Ketua pasti sangat memikirkan masa depan sekte kita. Sampai-sampai latihan keras semalaman makanya jadi kayak gini. Masa jatuh doang bisa benjol sampai 5 biji. Yaelah, gitu aja lo percaya. Ini guru sama murid kenapa sama-sama aneh sih? Hari ini gue ngumpulin kalian berdua karena ada urusan penting. Gue baru dapat sebuah jurus sakti, dan gue mutusin buat ngajarin kalian langsung. Ketua mau ngajarin kita jurus secara langsung. Jurus apaan? Di sekte Reo. Seperti ini, ketuanya aja kelihatan telat dan gak berguna kayak orang baru bangun. Mana mungkin bisa dapat jurus yang bagus. Muka anak baru itu, kenapa sinis begitu dar? Ngeremehin gue ya? Bagus deh, kalau lo gak bisa pelajarin. Bintang sering, bintang. Cahayanya lumayan keren juga sih. Tapi jurus itu bukan cuma modal tampilan keren doang. Agak terlalu lebay. Bentar, mantra yang ini. Energi mengalir ke meridian Ren dan Du. Dipandu oleh jiwa. Padahal jurus zaman sekarang mengalirkan energi ke seluruh tubuh. Dan dipandu oleh energi spiritual. Ini kan sistem aliran energi kuno R. Tadi padahal kelihatan talar banget kayak gak tidur 3 hari. Sekarang malah langsung seger beneran. Mungkin dia belum pernah lihat jurus dengan efek visual sekeren ini, kali ya. Bocah cewek emang gampang banget dikibulin. Baru juga ngafalin 7 baris manta, langsung bisa nyentuh batas buat planetnya. Sebenarnya ini teknik tingkat apa sih? Paling enggak udah setingkat surga. Siapa sebenarnya orang ini? Teknik kuno yang udah lama hilang. Kalau 3000 tahun lalu, kubu lurus sama iblis pasti udah saling bantai demi rebutan jurus ini. Sekarang malah dibiarin dibaca santai sama 2 muridnya. Loan, wajar kok kalau sekarang kamu gak paham teknik ini. Gak usah dipaksain. Nanti minta King Han jelasin garis besarnya aja. Ketua sekte, meskipun murid gak ngerti soal kultivasi, tapi tulisan di sini kelihatan seru banget. Boleh gak kalau murid baca lebih lama sedikit? Ternyata rajin juga ya.
Lagian dia gak punya energi spiritual. Dibaca 100 kali pun, kayaknya gak bakal bisa paham. Ya udah, baca aja kalau mau. King Han, kamu juga pelajari baik-baik. Nanti kalian berdua harus mulai latihan ya. Baik, Ketua Sekte. Oke deh, hari ini sampai di sini dulu. Alwat, kamu lihat-lihat aja buat seru-seruan. Jangan dipaksain. King Han, kamu balik sana terus pelajari baik-baik. Kalau ada yang gak kamu mengerti, yang cari tahu sendiri aja. Terima kasih banyak, Guru. Terima kasih, Ketua Sekte. Ye King Han gak punya kultivasi sama sekali, pasti gak bakal bisa. Kalaupun King Han bisa, prosesnya pasti bakal lama. Hahaha, misi bikin sekte hancur bakal berjalan lancar, hahaha. Sebenarnya, apa asal-usul dari Daming Xingjing ini? Saat energi spiritualnya mengalir, kecocokannya dengan tubuh rohku jauh melampaui jurus iblis langit darat yang udah kukultivasi selama 1000 tahun. Gak mungkin. Jurus iblis langit darah milikku adalah salah satu warisan tertinggi dari sekte iblis kuno. Tapi kenapa di hadapan Daming Xingjing ini malah kelihatan begitu remet dan gak ada apa-apanya? Teknik ini benar-benar pasti udah melampaui tingkat surga. Teknik legendaris kayak gini, kalau sampai tersebar, bahkan 3000 tahun yang lalu pun bisa memicu bencana besar. Tapi dia malah dengan santainya ngasih ini ke murid-muridnya. Jangan-jangan dia udah tahu kalau aku disegel di bawah urat nadi spiritual ini. Memanfaatkan gerbang Leveng buat bebasin aku. Terus pas kebetulan lewat gerbang gunung, dia langsung angkat aku jadi murid. Semuanya benar-benar udah masuk dalam rencananya. Cuma penjelasan ini yang paling masuk akal. Lin Fan. Dia itu tetua sakti dari zaman purba yang lagi menyamar di dunia manusia. Sistem mendeteksi poin kekaguman dari murid Yi Qingluan bertambah 200. Tingkat kekaguman saat ini, yaitu rasa segan, naik lagi. Kalau King Han sih masih mending. Tapi si Yi Qingluan ini kan baru gabung beberapa hari. Tengah malam buta bukannya tidur, malah bikin poin kekagumanku naik terus. Padahal hari ini aku cuma ngasih 1 buku jurus. Dan kalau dilihat-lihat, dia kayaknya belum paham sama sekali. Terus ini poin kekaguman munculnya dari mana coba? Jangan-jangan anak ini ketularan penyakit aneh yang sama kayak King Han? Ah, ya sudahlah. Tom, ya bakal ganggu waktu santuiku buat malas-malasan. Bentar. Tatapannya kok mencurigakan gini? Mencurigakan banget malah. Pagi, Ketua. Pagi, Erlang. Semalam tidurmu nyenyak. Lapor Ketua, muridmu ini semalam dapat banyak banget pelajaran berharga. Dapat banyak pelajaran berharga? Kan kamu gak punya kultivasi sama sekali. Terus pelajaran berharga apa yang bisa kamu dapat? Lagian, kata-katanya kok kayak dejavu ya? King Han, gimana perkembangan latihan jurus yang kemarin aku kasih? Lapor Ketua, muridmu ini agak lamban. Semalam saya udah coba pelajari bolak-balik, tapi baru bisa menguasai kurang dari 30%. Kurang dari 30%. Jurus tingkat langit emang gak gampang dipelajari orang biasa. Bahkan King Han aja sampai kesusahan setengah mati. Apalagi si Yi Qingluan, pasti makin gak bakal bisa. Rencana bikin sekte ini meredup makin aman. Gak apa-apa. Jurus ini dari sananya emang rumit banget. Santai aja, gak usah buru-buru. Terima kasih banyak atas pengertiannya, Ketua. Murid ini pasti bakal berusaha 2 kali lipat. Gak bakal ngecewain harapan besar Ketua. Sebenarnya, gak perlu sampai segitunya juga sih. Yang namanya kultivasi itu, kalau berlebihan malah gak bagus. Cukup latihan sebentar aja tiap hari. Ketua sekte tahu kalau bakatku ini ampas. Makanya dia takut aku terlalu terburu-buru sampai merusak fondasiku. Dia sengaja bersikap biasa saja dan santai, biar aku bisa tenang dan menjalaninya pelan-pelan. Ketua sekte baik banget sampai mikirin aku kayak gini. Aku nggak boleh mengecewakan ekspektasi beliau. Dia bilang latihan sebentar aja tiap hari. Tapi aku bakal latihan diam-diam 10 kali lipat lebih lama dari yang lain. Biarpun bakatku ampas, kerja keras pasti bisa menutupi kekurangan itu. King Han, gimana latihan jurusmu selama 3 hari ini? Melapor Ketua Sekte, murid baru bisa menguasai 60% saja. Nggak apa-apa. 60% itu sudah lumayan banget kok. Pelan-pelan saja, kalau kamu gimana Alan? Sudah hafal beberapa bait mantranya?
Melapor ketua sekti, murid tadi malam. Sepertinya sudah berhasil menguasainya. Sudah menguasainya. Han, kamu bilang apa? Semalam, kamu paham dasarnya cuma dalam satu malam. Ini beneran. Mungkin, karena ketua sekte yang mengajarnya bagus banget. Kamu terlalu rendah hati. Aku mengajarnya bagus. Bukannya kamu cuma orang biasa? Katanya nggak punya kultivasi sama sekali. Tapi bisa menguasai jurus tingkat langit cuma dalam satu malam. Kalau orang kayak gini, dibilang orang biasa. Aku Lin Fan, bakal makan tanaman hias ini, hidup-hidup sekarang juga. Waktu adik seperguruan Alan baru masuk sekte, dia bahkan nggak bisa berdiri tegak. Tapi dalam waktu 3 hari, cuma 3 hari, dia berhasil melangkah sejauh itu. Padahal aku yang latihan mati-matian siang malam baru, bisa sampai 60%. Suking Han, apa hakmu buat merasa capek? Kamu sudah latihan, jauh lebih lama dari dia. Dasar kultivasimu juga jauh lebih bagus. Tapi nyatanya dia cuma butuh 1 malam buat paham. Sedangkan kamu, cuma dapat 60%. Intinya, perjuanganku ini masih kurang gila-gilaan. Mulai hari ini, aku bakal menambah waktu latihan 2 session lagi. Kalau dia latihan semalaman, aku bakal latihan tanpa tidur semalaman suntuk. Kalau sampai nggak membuahkan hasil juga, aku masih punya muka berdiri di sini. Ya udah, lupain aja. Mending balik ke tempat masing-masing buat kultivasi. Ingat baik-baik, kultivasi itu gak boleh buru-buru. Harus pelan-pelan. Membaca misi, warisan sang guru. Misi selesai, evaluasi lolos, hadiah sedang dikirim. Pengiriman hadiah selesai. Selamat kepada host, Anda mendapatkan formasi pelindung sekti nomor 1. Mana formasinya? Kok gak ada respon sama sekali? Sistem, mana formasi agung pelindung sektinya? Sudah dikirim. Scarecrow penjaga, artefak pelindung tingkat surga kualitas premium. Setelah dipasang, alat ini bisa mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang mencurigakan di area sekitar. Dan langsung membunyikan alarm keras, tampilannya dijahit manual dengan tangan. Sehingga setiap jahitannya dijamin unik. Ini yang kamu maksud dengan formasi pelindung sekte. Betul sekali, dibandingkan dengan formasi agung pelindung sekte tradisional. Ini lebih sejalan dengan prinsip pertahanan terbaik, yaitu konsep canggih untuk mendeteksi ancaman lebih awal. Jadi wujud konsep canggih versi mini itu kayak ini. Tampilan luar gak bakal mengaruhi fungsinya kok. Jangan lupa kasih ulasan bintang 5 ya. Jelek banget. Kalau ditaruh di dalam ruangan, gue gak bakal bisa tidur. Tadi dia baru aja ngedipin gue lagi, ya. Halo, ini pasti cuma halusinasi gue doang. Siapa di sana? Cuma orang-orangan sawah biasa. Mungkin ada murid yang iseng bikin buat mainan. Tunggu, sekte ini kan cuma ada 3 orang. Siapa yang iseng bikin ginian? Tunggu, ini kan artefak. Bisa memancarkan aura tingkat tinggi seperti ini. Minimal pasti tingkat surga. Pertama teknik pencerahan Dao. Terus metode kultivasi kuno. Sekarang bahkan orang-orangan sawah penjaga pintu pun artefak tingkat surga. Kalau beliau bukan sesepuh dari zaman kuno, logika Guigat bakal bisa jelasin semua ini. Karena beliau mengizinkan Guin masuk ke SEKT ini, pasti beliau punya rencana tersendiri. Karena sudah terlanjur di sini, jalani aja dulu. Lin Fan, keluar lu sekarang.
Anda siapa ya? Jadi lu yang namanya Lin Fan? Gua ini Lei Wanjun, ketua Sekte Leveng. Sekte Zuan Tianlu. Ninggali segel di bawah urat spiritual gunung belakang kalian. Gara-gara itu, sebagian besar murid gua mati sama luka-luka. Sekte Zuan Tianlu harus tanggung jawab atas masalah ini. Segel apaan sih? Gak usah pura-pura bego deh. Itu segel ada di gunung belakang kalian, masa lu gak tahu? Sumpah, saya beneran gak tahu. Boro-boro tahu, bentuk urat spiritual di gunung belakang aja, saya belum pernah lihat. Baru hari pertama saya transmigrasi ke sini, itu urat spiritual, kan langsung kalian rebut. Terus saya harus tahu dari mana coba. Urat spiritualnya, kan kalian yang rebut. Segelnya juga kalian yang gali. Giliran ada masalah, kok malah nyalahin kami. Anak ajang, mana ada logika kayak begitu di dunia ini. Ngomongin logika, bocah cilik. Di dunia kultivasi ini, yang berkuasa itu kekuatan, bukan logika. Tenang, biar aku aja, aku kan ketua sekte. Tapi mereka benar-benar keterlaluan, ketua sekte Lei. Soal segel yang Anda maksud tadi, saya benar-benar gak tahu, sama sekali. Apa jangan-jangan kalian salah gali tempat ya? Gimana kalau coba gali di tempat lain aja? Salah gali tempat? Banyak murid gua yang mati bergelimpangan, dan lu dengan santainya bilang salah gali. Terus Anda maunya gimana dong? Ganti rugi pakai batu spiritual. Tapi pintu, jendela, sama rumah rongsok kalian ini, kalau di total aja gak bakal nyampe 50 batu spiritual. Gini deh, gimana, kalau Anda masuk saja buat nyari-nyari. Kalau ada barang yang kelihatan berharga, ambil aja sesuka hati. Atau kalau dirasa masih kurang, tanaman hias di pot ini, boleh deh Anda bawa pulang juga. Benda apaan ini? Jelek banget bentuknya. Minggir lu. Ini, apa-apaan? Ketua sekte. Sistem. Bukannya orang-orangan sawah usang ini, cuma buat alam peringatan ya, kok malah bisa nyerang juga. Orang-orangan sawah penjaga telah terhubung dengan pusaka tingkat tinggi. Fitur 1, mendeteksi energi spiritual aneh dan memberikan peringatan dini. Fitur 2, memberikan efek serangan balik bagi siapapun yang terdeteksi sebagai musuh. Tingkat serangan balik ini sebanding dengan kekuatan serangan musuh. Kok lu nggak bilang sih, kalau benda ini bisa bikin orang langsung jadi abu? Kan lu juga nggak nanya. Ketua sekte kalian kayaknya ada urusan mendadak makanya pergi duluan. Gimana, kalau kalian balik dulu aja buat nungguin dia? Nunggu dia kelar urusannya baru ngobrol lagi. Ya, kami langsung balik sekarang. Terima kasih banyak, Ketua Li, karena sudah mengampuni nyawa kami. Kalian juga udah lihat sendiri kan gimana kondisi keuangan sekte Zuantian kami? Kami nggak punya stok makanan lebih buat ngasih makan kalian. Udah, cepetan balik sana. Pantas saja saat menghadapi celah retakan itu, Ketua sekte tetap tenang tanpa berkedip, bahkan saat langit runtuh sekalipun. Ternyata beliau emang udah siap dari awal. Ketenangan luar biasa ini, dan taktik sehebat ini, aku, Su Qinghan, harus mempelajarinya seumur hidupku. Bisa mendeteksi niat jahat secara otomatis dan membalasnya dengan sangat presisi. Bahkan bisa langsung menghancurkan kultivator ranah jin dan menjadi debu. Pusaka kayak gini, kalau di zaman iblis dulu, pasti bakal jadi rebutan banyak orang sampai menggila. Untung waktu itu pas dia ngajak aku gabung sekte, aku nggak nolak. Kultivator legendaris kuno, Li yang sedang menyamar di dunia fana, benar-benar nggak bisa ditebak kekuatannya. Kalian berdua ngapain berdiri di situ? Sana buruan pergi latihan. Kejadian hari ini, jangan sampai bocor keluar ya. Sumpah, jangan sampai ada yang tahu. Mulai hari ini, nambah 2 jam lagi waktu latihan setiap hari. Mendeteksi kekaguman dari murid Su Qinghan, poin kekaguman bertambah 150. Poin kekaguman bertambah 200. Poin kekaguman saat ini telah menembus angka 500. Membuka pencapaian, pilihan semua orang. Hadiah tambahan, 1 kali kesempatan undian keberuntungan. Karena ada kesempatan undian. Sayang banget kalau nggak dipakai. Sistem, mulai undian. Selamat kepada Inang. Anda mendapatkan 3 butir pil pembersih sumsum. Mentransfer pemahaman alkimia pemula sebanyak 1 kali. Apakah Anda ingin segera mengambil pil pembersih sumsum? Jenis yang bisa membersihkan meridian dan menembus sumsum. Pil pembersih sumsum untuk meningkatkan bakat. Pil pembersih sumsum. Khasiat pil tingkat tinggi semua ranah. Membersihkan kotoran di dalam tubuh. Melebarkan meridian. Dan meningkatkan bakat kultivasi. Cocok untuk
Catatan, mulai sekarang, berikut adalah pilihan untuk mengambil hadiah. Jika tidak dikonfirmasi dalam 10 detik, hadiah akan otomatis diambil. 10, 9, 8. Jangan dilewatkan, ambil dong. Barang gratisan Cocknyard diambil. Pil pembersih sumsum tingkat tinggi semua ranah. Bisa membersihkan meridian, menembus sumsum, dan meningkatkan bakat. Kalau gua makan sendiri, kultivasi gua naik, terus kedua murid gua tetap di tempat. Rencana bikin sekte ini merosotkan jadi makin aman terkendali. Peringatan, terdeteksi bahwa host berniat mengonsumsi pil pembersih sumsum sendiri. Kok gitu, bukannya pil yang dapat dari gacha emang buat dimakan. Gua makan sendiri aja nggak boleh apa? Boleh, namun, karena host dengan murid Ye Qinglan dan Su Qinghan telah melewati sutra mimpi agung, membentuk hubungan energi spiritual guru murid. Setelah host mengonsumsi pil pembersih sumsum, efek obatnya akan dibagikan secara sinkron ke dalam tubuh kedua murid tersebut. Dibagikan. Gua yang makan pil, mereka juga ikutan naik. Kultivasi host naik 10%, dan masing-masing murid juga naik 10%. Gua yang makan sendiri, tapi kita bertiga malah naik bareng. Gua nggak bakal makan pilnya, tapi kalau cuma disimpan doang kan nggak bakal beranak. Pas dapet pil ini dari gacha, gua emang udah ngerasa ada yang nggak beres. Ternyata bener, sistem, lu sengaja ngejebak gua di bagian ini. Sistem, lu sengaja ya. Setiap langkah gua selalu lu kasih jebakan. Lu sengaja banget ngelakuin segala cara biar sekte ini nggak merosotkan. Mana ada begitu. Host memandang rendah sistem dengan mata anjing. White, lu bahkan tahu istilah mata anjing? Sistem ini punya kosakata yang sangat luas. Harap host menghentikan tuduhan tak berdasar ini. Kalau dikasih ke murid, sekte gue. Terus di mana gue bisa menuhin target penurunan sekte? Host juga bisa mencairkan pil pembersih sumsum menjadi batu roh. Buat nambah kas sekte. Satu butir pil pembersih sumsum dihargai 500 batu roh kualitas tinggi di pasaran. Jadi total untuk 3 butir adalah 1.500 batu roh kualitas tinggi. Padahal kemarin sampai harus ngorbanin kurat di roh baru bisa dapat evaluasi bintang 2. Kalau duit segini masuk kas, evaluasi berikutnya pasti langsung naik bintang. Lu pikir kemunduran sekte gue ini masih kurang lambat? Han? Terus kalau gue umpetin aja, boleh gak? Mengingatkan host, karena pil pembersih sumsum ini adalah hadiah undian. Jika tidak digunakan untuk menyelesaikan misi, maka akan menguap dengan sendirinya dalam waktu 12 second. Khasiat obatnya bisa disalurkan ke dalam tubuh semua murid lewat mekanisme berbagi. Tapi host sendiri tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jadi intinya, mau gimana pun gue tetap rugi bandar. Kalau dibagi, kekuatan 3 murid langsung naik barengan. Kalau diumpetin, sampai menguap, malah 2 orang yang naik. Pilih opsi manapun rasanya salah semua. Sistem. Misi yang lu kasih ini benar-benar jebakan Batman. Harap host menyikapi pengaturan misi ini dengan rasional. Semua pengaturan dari sistem ini bertujuan untuk membina sekte yang luar biasa. Sama sekali tidak ada niat untuk menjebak host. Jin, lu sendiri percaya gak sama omongan lu barusan? Bulan lalu aja sekte kita baru turun ke bintang 2 gara-gara kehilangan Purat Nadero. Kalau sekarang naik lagi ke bintang 3, di mana letak kemundurannya coba? Ini adalah hasil dari kerja keras host dalam mengelola sekte. Sangat patut diapresiasi. Halah, gak usah sok ngapresiasi dah. Sistem, jujur aja deh. Lu sebenarnya dari hari pertama kita ngeband, emang udah sengaja mau ngerjain gue kan? Ngasih gue sistem kemunduran sekte. Tapi ujung-ujungnya malah nyari berbagai cara biar sekte gue makin makmur. Host cuma overthinking. Sistem ini bekerja berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak menargetkan host secara pribadi. Terus kenapa setiap kali gue pengen sekte ini mundur, sekte ini malah makin makmur? Kenapa setiap hal yang paling gue takutin malah selalu kejadian? Mungkin mending host introspeksi diri dulu deh. Apakah beneran cocok buat males-malesan kayak gini? Bacot mau dimakan apa kagak? Ujung-ujungnya mereka juga yang dapat untung. Daripada cuma nguntungin sistem bangsat atau malah menguap sia-sia. Atau harus repot gua sesuaiin sendiri. Mending gua bagiin aja biar dapat poin kagum. Qinghan, Alun. Sini ke aula utama bentar. Ketua, ada perintah apa? Ini ada 2 biji pil pembersih sumsum, kalian ambil satu-satu. Makan sekarang juga. Makan pil ini, ketua? Gak usah banyak tanya. Buruan makan. Memangnya gue sebagai ketua sek bakal celakain kalian? Ketua, jalur meridian di dalam tubuh murid seolah-olah diperlebar lagi. Semua bagian yang tadinya tersumbat, sekarang udah lancar jaya. Aliran energi spiritual, saya bahkan jadi 30% lebih cepat. Lumayan juga efeknya. Alun, lu sendiri gimana? Pil ini ternyata bisa langsung ngebangun ulang bakat dari akarnya.
Pil sehebat ini, bahkan 1000 tahun yang lalu pun, gak pernah ada catatan sejarah yang ngebahas pil kayak gini. Terima kasih banyak atas pilnya, Ketua. Sialan, sistem bangsat, kita musuh bebuyutan sekarang. Sistem mendeteksi murid Susingan. Berhasil mengonsumsi pil pembersih sumsum, poin kagum bertambah 50. Murid Yi Qingluan. Berhasil mengonsumsi pil pembersih sumsum, poin kagum bertambah 50. Total poin kagum saat ini telah menembus 600. Mendapatkan hadiah tambahan, 1 kali kesempatan gacha. Misi baru telah dirilis. Nama misi, rekrut orang berbakat. Detail misi, di wilayah sekte. Rekrut 1 murid baru, dalam waktu 1 bulan. Hadiah misi, 1 buah senjata pusaka acak. Hukuman gagan, gak ada. Anjir, misi ini ternyata gak ada hukumannya. Berarti gua bisa gabut aja dong. Tapi tunggu, misi-misi dari sistem ini kan selalu ada jebakan berantai. Kali ini, gua harus matiin masalahnya dari awal. Gua bakal nyari orang yang bahkan energi spiritual aja sama sekali gak bisa dia rasain. King Han, di kota Qingyan yang ada di kaki gunung itu, lagi ada bursa seleksi murid sekte ya baru-baru ini. Lapor ketua, memang benar begitu. Belasan sek di daerah sekitar. Semuanya bakal buka stand buat nyari murid baru. Keren banget, bener-bener meriah. Coba kamu kesana deh. Bawa pulang 1 murid baru buat sekte kita. Tapi ya kamu tahu sendiri kan, sekte kita sekarang lagi boker, gak bakal sanggup kalau harus nampung murid jenius. Pilih aja yang bakatnya biasa-biasa aja. Ingat, makin biasa, makin bagus. Ketua benar-benar gak terduga kekuatannya. Kalau emang niatnya mau besarin sekte, dengan kekuatan sehebat itu, jenius mana sih yang gak bisa dia rekrut? Tapi beliau malah sengaja bilang kalau sekte kita miskin, dan cuma mau rekrut orang biasa. Mungkin ini kode buat aku. Kalau seorang kultivator itu yang paling penting adalah keteguhan mentalnya. Bakat mah nomor 2. Ketua pasti pengen aku nemuin bakat terpendam, yang selama ini gak kelihatan. Bukannya malah silau sama bakat luar biasa yang cuma luarnya doang. Tenang aja, Ketua. Aku pasti bakal bawa pulang murid yang paling biasa-biasa aja. Nanti aku ajarin beberapa trik ngomong ya. Habis itu, kamu siap-siap langsung turun gunung. Ingat, harus yang biasa. Makin biasa, makin bagus. Permisi, apa sekte Anda masih nerima murid baru? Kultivasi tingkat berapa? Tahap pemulihan Ki tingkat 3. Umur berapa kamu? 17. Umur 17 tahun baru tingkat 3. Berikutnya. Baru tingkat 3 aja berani ikutan seleksi. Cuma buang-buang waktu stand kita aja. Sana, pergi. Saya Xiaoyan, berniat untuk mendaftar ke sekte Anda. Xiaoyan, ngapain kamu di sini? Aku kesini buat ikutan seleksi murid. Xiaoyan, pertunangan kita kan udah batal. Kamu tahu, gak sih seleksi ini tuh buat siapa? Aku kesini cuma mau cari sekte lain. Gak ada hubungannya sama kamu. Di sekte sebesar ini, cuma modal kultivasi Ki Refining tingkat 3 milikmu. Sudah 2 tahun berlalu, apa ada kemajuan sedikit saja? Dulu, saat kultivasimu masih utuh, keluargaku mau menerima pertunangan ini, karena melihat potensimu. Tapi sekarang, bakatmu sudah hancur. Bukannya aku tega. Tapi kamu, Xiaoyan, memang tidak pantas untukku. Lenwan, janji 3 tahun kita kan belum sampai waktunya. Kalau ada yang mau dibahas, nanti saja. Jangankan 3 tahun, ditambah 30 tahun lagi pun. Apa memangnya yang bisa kamu lakukan? Mending kamu nggak usah bikin malu diri sendiri di sini. Sana pulang, mending bertani saja. Terima kasih banyak atas nasihatnya, Kak Lin. Setelah 3 tahun, aku, Xiaoyan, pasti akan datang menemui kalian. Dipermalukan di depan umum. Dia tetap tenang tanpa terpancing emosi. Ditertawakan oleh semua orang. Dia tidak merasa rendah diri ataupun sombong. Darah ini. Rekan kultivator, apa kamu kenal pemuda berjubah abu-abu yang tadi? Hais, maksudmu Xiaoyan? Entah apa alasannya, 2 tahun lalu. Dalam semalam kultivasinya merosot dari ranah Foundation Establishment ke Ki Refining tingkat 3. Tunangannya, Lin Wan langsung membatalkan pertunangan saat itu juga. Kejadian itu langsung bikin heboh semua orang. Kehilangan seluruh kultivasi dalam semalam. Tapi tekadnya tidak goyah, bahkan setelah 2 tahun berlalu. Di usia 17 tahun, dia harus merasakan jatuh dari puncak awan ke dasar lumpur. Kalau orang lain, pasti sudah putus asa dan tidak bisa bangkit lagi. Tapi dia masih sanggup berdiri tegap di alun-alun ini. Untungnya, aku tidak disuruh memilih orang biasa. Orang dengan bakat biasa-biasa saja sih, ada banyak sekali. Tapi yang bakatnya biasa saja, tapi punya keteguhan hati sekuat ini, satu pun rasanya sulit dicari. Rekan kultivator di depan, tolong tunggu sebentar.
Rekan kultivator berjubah abu-abu di depan, tolong tunggu sebentar. Rekan kultivator, apa Anda sedang memanggil saya? Benar sekali, aku memanggilmu. Perkenalkan, namaku Su Qinghan, murid dalam dari Sekte Xuantian. Boleh tahu siapa nama agung rekan Dao? Saya Xiao Yan. Rekan Dao Xiao, kulihat struktur tulangmu ini unik banget. Auramu juga kelihatan luar biasa. Kayaknya kita ini berjodoh deh. Gimana, tertarik nggak gabung ke Sekte Xuantian kita? Sekte Xuantian? Maaf, pengetahuan saya masih cetek. Saya belum pernah dengar nama sekte itu. Wajar banget kalau belum pernah dengar. Sekte Xuantian kami ini adalah sekte besar yang tersembunyi. Makanya kami selalu bertindak low profile. Nggak mau ikut campur sama urusan duniawi. Kamu tahu nggak ini namanya apa? Ini namanya kebebasan sejati. Sekte-sekte yang tiap hari berisik banget. Terus koar-koar di jalanan. Emangnya mereka lagi nyari murid? Itu mah kayak orang jualan sayur di pasar. Kalau kamu gabung, ujung-ujungnya malah kamu yang harus bayar ke mereka. Sekte yang beneran punya kekuatan mah, pasti sembunyi di dalam hutan belantara atau gunung terpencil. Cuma nunggu orang yang emang ditakdirkan buat nemuin sendiri. Nah, sekte kami tuh tipe yang punya warisan sedalam itu. Tapi, sewangi apapun araknya, kalau tempatnya terlalu pelosok kan orang nggak bakal tahu. Makanya, sekarang saya datang langsung nyamperin kamu. Sekte kami emang anggotanya nggak banyak. Tapi kamu tahu nggak artinya apa? Artinya kekurangan orang, salah. Artinya, setiap murid bakal dapat bimbingan langsung secara personal dari ketua sekte. Kurikulumnya disesuaikan sama bakat masing-masing. Istilah kerennya di dunia persilatan, kelas privat. Dan yang paling penting, gratis tis. Fasilitas bintang 5 kayak gini. Kalau kamu ke sekte Liang, emang mereka punya? Nggak bakal ada. Di sana, nama kamu aja mereka nggak bakal ingat. Terus soal sumber daya buat latihan. Karena anggota kami sedikit. Jadinya nggak perlu rebutan atau sikut-sikut agan. Semua murid senior dan junior hidup rukun dan saling menyayangi. Kami beneran bagi-bagi adil sesuai kebutuhan masing-masing. Coba bayangin, kalau kamu ke sekte besar. Bahkan buat ngambil uang jajan bulanan aja harus diserobot sama murid lain. Sekte kami emang fasilitasnya agak seadanya. Tapi kamu tahu nggak apa yang terjadi 2 hari lalu? Bukannya mau pamer ya. Beberapa hari yang lalu, ketua sekte Li Feng sendiri yang bawa pasukannya buat nyari ribut. Tapi tahu nggak? Ketua sekte kami bahkan nggak perlu nyabut pedangnya sama sekali. Sekte Li Feng langsung bubar jalan gitu aja. Sekte Li Feng bubar. Ada hubungannya sama sekte kalian? Kalau soal itu, ntar pas kamu udah masuk sekte juga bakal tahu sendiri. Intinya, ketua sekte nyuruh gue ke konferensi Zuexi buat rekrut anggota baru. Dan gue langsung tertarik sama lo pas pertama kali lihat. Lo tahu kenapa? Hei, karena nggak ada yang mau nerima gue. Salah. Karena mereka semua itu pada buta. Kayak milih kotaknya, tapi mutiaranya malah dibuang. Ngejar hal sepele tapi malah ngebuang yang jauh lebih berharga. Ketua sekte pernah ngajarin gue. Bagi seorang kultivator, yang terpenting adalah keyakinan di dalam hati. Sedangkan bakat itu cuma bonus dari langit. Paham kan? Kasih tepuk tangannya dong. Lo dipermalukan dan dihina di depan umum. Kalau orang lain yang digituin, pasti udah kena mental. Tapi lo tetap bisa tenang dan santai. Ini yang dinamakan, biarkan dia sekuat apapun. Tapi kita tetap tenang bagai angin sepoi-sepoi yang berembus di atas bukit. Orang lain masih di tingkat pertama. Sedangkan lo udah di tingkat kelima. Rekan kultivator Su, kalau semua yang kamu omongin ini beneran. Saya sih jujur aja tertarik banget nih. Ternyata beneran ada sekte yang mau nampung dia. Gue kira sekte mana yang seleranya unik ini. Ternyata cuma sekte Xuantian. Sorry ya, gak pernah denger tuh. Maaf deh, kalau gue kurang update. Sekte kalian ini jangan-jangan anggotanya cuma kalian berdua doang. Jangan-jangan. Bahkan, kalau semua orang di sekte kalian dikumpulin, jumlahnya nggak cukup buat main mahjong satu meja. Emang bener ya, orang aneh pasti ketemunya sama yang sejenis. Ternyata murid sampah emang paling cocok masuk sekte sampah. Hai, rekan kultivator. Tadi gue kurang denger jelas lo ngomong apa. Bisa tolong diulang sekali lagi? Gue kasih lo kesempatan buat mikir ulang kata-kata lo. Sekte Xuantian emang bukan sekte besar. Tapi ketua sekte kami selalu bilang, siapapun yang masuk ke sekte kami, wajib berbicara lewat pedang. Ngehina gue sih boleh aja. Jangan berani-berani ngejelekin sekte. Kalau enggak, akibatnya bakal parah banget. Hari ini aku datang atas perintah ketua sekte buat rekrut murid baru. Gak usah sampai tumpah darah. Hitung-hitung buat ngehargain kalian semua yang ada di sini.
Rekan Xiao, tadi kita sampai mana ya? Oh iya, kamu mau gabung ke sekte Zuantian kami gak? Suatu kehormatan bagi saya. Saya, Xiao Yan, bersedia bergabung dengan sekte Zuantian. Bagus. Selamat datang di sekte Zuantian. Yuk, aku bawa kamu ke sekte buat ketemu ketua sekte. Sekte Zuantian. Bagus, bagus banget. Gue pengen lihat. Sek ampas ketambahan satu bocah beban kayak gitu. Memangnya bisa bikin gebrakan apa? 3 tahun lagi, jangan sampai kalian nangis-nangis datang memohon sama aku. Kita hampir sampai. Junior Xiaoyai, di depan itu, sekte Zuantian. Ketua sekte kami itu benar-benar petapa sakti yang lagi menikmati dunia fana. Dia itu orang sakti. Jangan lihat gerbang sekte ini agak bobrok. Itu sengaja agak diperbaiki sama ketua sekte. Bisa dapat pujian setinggi itu dari Kaksu. Sekte Zuantian ini mungkin emang beneran bisa bantu aku buat bangkit lagi. Klasik, petapa tersembunyi, ahli hebat yang tak terduga. Setiap kata yang diucapkan Kaksu, jangankan mirip sama kenyataannya. Ini mah bener-bener gak ada hubungannya sama sekali. Aku, Xiao Yan, hari ini malah berharap sama sebuah sekte yang gerbangnya cuma punya pintu 1,5 lembar doang. Buat bantu aku balas dendam. Bisa dapat atap buat nyaduh aja udah syukur sih. Emang bener, harusnya aku gak usah berharap apa-apa lagi sama orang lain. Jalan balas dendam ini, pada akhirnya cuma bisa kuhadapi sendiri. Lihat itu. Itu dia boneka pelindung sekte yang dibilang ketua sekte. Kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya kekuatannya luar biasa dahsyat. Punya kehebatan yang gak terduga. Beberapa hari yang lalu, bahkan ketua sekte Fengmen gak percaya dan langsung nendang boneka itu. Langsung mati di tempat. Boneka pelindung, Fengmen. Emang ampuh banget sih. Tip ampuh yang bikin orang kaget jantungan. Junior Alan, kasih tahu aku. Tanaman hias ini menyimpan esensi Deo yang agung. Ketua sekte cuma asal naruh di sini. Biar orang yang berjodoh bisa dapat pencerahan. Dia meditasi di sini tiap hari dan dapat banyak manfaat. 2 helai daun yang udah mau mati gini. Jangan-jangan esensi mendalamnya tuh cepat atau lambat bakal tamat. Kak Alun yang sering diomongin sama Kak Su. Tiap hari meditasi di depan tanaman hias ini. Sebenarnya dia lagi nyari pencerahan apa sih? Apa dia lagi belajar cara ngubur tanaman matu? Ayo masuk deh. Ketua sekte pasti senang banget ketemu kamu. Hauf. Bro Semut, menurutmu sekteku ini, gimana caranya biar runtuh secara alami? Ketua, muridmu sudah kembali. Waktu turun gunung kemarin, aku nggak sengaja ketemu adik ini di acara seleksi murid baru. Karena melihat latar belakangnya yang luar biasa, aku langsung lancang membawanya ke sekte kita. Mohon ketua sakti yang memutuskan. Anak muda lagi. Kultivasinya cuma tingkat 3 kemudian Ki. Kelihatannya biasa-biasa aja. Mantap-mantap, ginjal aman. Kerjaan King Han emang selalu beres. Hanen, makasih ya, King Han, kamu perhatian banget. Dek, namamu siapa? Saya Xiao Yan, senior. Salam hormat, tetua. Tunggu dulu, ada yang aneh. Lot ini. Si pecundang dari keluarga Xiao di kota Qingyan. Pertunangan dibatalkan, terus luntang-lantung di jalanan. Bukannya ini plot legendaris, jangan remehkan anak muda yang miskin. Xiao Yan, nama yang bagus, nama yang bagus. Apa itu yang artinya membara? Bukan, tapi yang artinya batu. Batu itu bagus. Batu itu mantap. Batu nggak bakal bisa bikin pil obat, apalagi ngendaliin api suci. Apalagi punya cincin mistis. Berisi roh kakek-kakek yang ngajarin, dia tarung tiap hari. Aman, misi rebahanku aman terkendali. Batu emang paling benar, selalu membumi. Mulai hari ini, kamu resmi jadi murid ketiga sekte Zuantian. Padahal tadi muka ketua sekte lesu banget kayak orang mati. Kok dalam sekejap mata langsung heboh dan semangat gini. Tapi ya, tindakan ketua sekte emang selalu misterius. Pasti dia punya rencana tersendiri. Baik, ketua sekte D. Yuk kita pergi. Terima kasih, ketua sekte. Mana ada sih yang namanya dapat template MC terus. Selanjutnya tinggal jalanin aja sesuai rencana. Tapi kalau ternyata ini beneran cuma ilusi gue aja gimana?
Ah, pasti cuma perasaan gue aja. Kayaknya ini gara-gara kebanyakan baca novel Red, jadi parno sendiri. Misi bulanan. Penerimaan murid baru, dinyatakan layak. Hadiah pusaka acak, telah dikirimkan. Silakan periksa, host. Sini, coba gue lihat kali ini, dapat apaan. Xuan Mingqi. Tapi versi GG. Xuan Mingqi. Kok namanya familiar banget ya? Apa jangan-jangan ada pusaka yang mirip di novel lain? Hei, lu punya kesadaran soal hak cipta gak sih? Lu sengaja ngejiplak pusaka legendaris dari novel sebelah. Ngaku aja deh. Padahal kita ini, sistem sekte terkuat yang terhormat. Tapi kok sistemnya hobi banget pansos begini? Gak malu apa? Xuan Mingqi ditempa menggunakan besi sual dan amber emas. Nama ini diambil dari hawa dingin langit dan bumi. Inspirasinya berasal dari Laut Xuan Wuming. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan pusaka terkenal yang dimaksud oleh host. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Harap host, jangan berasumsi yang aneh-aneh. Lo pikir cuma ganti satu huruf doang gua gak bakal ngenalin? Terus versi selanjutnya bakal rilis lagu nama ilmiah juga. Versi YouTube, atau malah lagu nama ilmiah Pro Max. Jika host merasa kurang puas dengan nama aliran sihir ini, host bisa lewat sistem ini membayar untuk membeli kartu ganti nama aliran sihir sementara. Kartu ini bisa langsung mengubah namanya dengan sekali klik. Sangat layak untuk dimiliki. Walah, ternyata lu sengaja nungguin gua di sini ya. Sistem ini sangat menghormati hak otonomi host untuk memberi nama. Hormat apaan? Sengaja banget bikin nama pansos. Biar gua terpaksa keluar duit buat ganti nama. Licik banget sih, kelihatan banget maunya. Beda dua dunia pun gue masih bisa dengar. Ya udahlah, lagian gue juga nggak butuh. Taruh di pojokan aja biar berdebu. Anggap aja lagi apes. Namanya kamu ya biarin aja lah. Di tempat raut kayak begini juga nggak bakal ada yang tahu. Siapa cepat sampai sianya, dialah rajanya. Yang belakangan datang, bertugas menjaga kerajaan. Bro semut, Wang Shuo. Iya, kan Wang Shuo namanya. Mending kamu gabung ke sekte Zuantian gue jadi murid, enak loh. Sekte kita kecil tapi aman buat sembunyi, hei. Ketua sekte, ada hal yang ingin murid tanyakan. Qing Han, ada apa? Saat murid berlatih sesuai petunjuk ini, dan aliran Qi mencapai meridian tingkat ketiga, selalu terasa ada hambatan yang aneh. Di meridian tingkat ketiga, apa harus saya hantam paksa biar jebol? Ditumpukan mantra itu, kayaknya ada kata ini. Tapi tingkat ketiga itu gunanya buat apa ya? Kalau bilang nggak tahu, bisa jatuh wibawa gue. Kalau begitu, bilang sesuatu aja deh. Tapi ngomong apa ya biar kedengaran bijak dan misterius. Dapat. Qing Han, apakah kamu pernah mendengar? Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga. Dan tiga melahirkan segala sesuatu di alam semesta. Ketua sekte, maksudnya. Lalu, pernahkah kamu berpikir, apa itu Dao? Dao adalah asal-usul alam semesta, yaitu kultivasi. Salah. Dao bukanlah asal-usul, melainkan sebuah arah. Pernahkah kamu menoleh ke belakang dan melihat tingkat pertama dan kedua? Jalan apa yang sebenarnya sedang kamu tempuh? Jadi maksud ketua sekte, murid harus mengulangnya dari awal. Bukan begitu. Bukan begitu. Awal bukanlah awal. Dan akhir bukanlah akhir. Murid sepertinya paham. Tapi sepertinya juga belum paham. Menyadari kalau kita gak paham, itu tandanya kita udah paham. Tadi gue baru aja ngomong. Kata-kata yang filosofis banget ya. Menyadari kalau diri gak paham. Itunya tandanya udah paham. Qing Han, kamu kenapa? Kakak seperguruan, lagi dapat pencerahan. Waktu aku baru masuk sekte, beberapa hari lalu, Kakak cuma modal satu pedang sendirian, berhasil bikin mundur puluhan orang dari sekte Liang. Sekarang baru balik ke sekte belum ada setengah bulan. Malah udah menerobos lagi. Bentar, gue kan cuma asal ngomong beberapa kalimat doang. Totalnya bahkan gak sampai 10 kalimat.
Kok dia bisa-bisanya langsung dapat pencerahan? Terima kasih atas bimbingan ketua. Murid ini sungguh bodoh. Kalau bukan karena pencerahan dari ketua, entah berapa lama lagi saya bakal terjebak di hambatan ini. Kata-kata ketua hari ini bakal murid ini ingat seumur hidup. Hahan, cepat bangun, cepat bangun. Sebenarnya guru juga gak ngomong sesuatu yang spesial kok. Ini murni karena pemahamanmu sendiri yang emang luar biasa. Tolonglah, please jangan pada dapat pencerahan lagi. Sekali dapat pencerahan, kultivasinya langsung melonjak drastis. Nanti jangan-jangan mereka malah dim-dim latihan di rumah, di setiap 2 jam. Rencana besar gue buat bikin sekte ini hancur hari ini malah makin berantakan. Padahal cuma ngobrol beberapa patah kata doang di aula. Malah bikin dia berhasil nembus hambatan kultivasinya. Dibandingkan sama dia, Xuan Tianxi yang dulu mungkin cuma pantas jadi pembawa sepatunya doang. Sekebetulan itu kali. Ketua membimbingku dengan prinsip bahwa kebenaran sejati itu sederhana. Makanya aku bisa menerobos hambatan ini. Sekarang aku cuma selangkah lagi dari ranah fondasi dasar. Aku gak boleh malas-malasan. Hari ini aku harus latihan tambahan 2 jam lagi. Evaluasi kemunduran bulanan telah selesai dihitung. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut. Kultivasi murid Su Qinghan. Kultivasi murid Di Qinglan perlahan meningkat. Kultivasi murid baru Xiaoyan. Pemurnian Qi tingkat 3. Sangat menurunkan rata-rata kekuatan tempur. Peringkat kemunduran keseluruhan, bintang 2. Membagikan hadiah dasar, 500 batu spiritual tingkat rendah. Gak nyangka Xiaoyan bisa segacor ini. Dia sendirian bisa langsung menarik balik semua poin yang udah dikumpulin Qinghan sama Arwan. Emang gak salah lu jadi bocah pembawa tuan buat cowok ganteng kayak gue. Muridmu ini ingin meminta bimbingan, guru. Pembawa cuan. Xiaoyan, ada perlu apa kamu menemui master? Murid sudah masuk ke sekte ini selama lebih dari 1 bulan. Setiap hari murid selalu berlatih sesuai metode kultivasi, tanpa pernah sekalipun absen. Tapi kultivasi murid selalu mentok di pemurnian Qi tingkat 3. Melihat 2 kakak seperguruan terus berkembang pesat, hanya murid yang selalu jadi beban dan menghambat sekte. Gak ada perkembangan sama sekali selama 1 bulan. Progres kayak gini bener-bener sempurna banget. Xiaoyan, master mau nanya satu hal nih sama kamu. Master sekte, silakan katakan, apakah kamu membawa sesuatu yang spesial di tubuhmu? Kayak cincin gitu. Dot yang kuno, atau hasil ngemu. Warisan leluhur yang jatuh ke tanah dan gak ada yang mau ngambil. Murid tidak membawa barang berharga apapun. Tapi, dulu murid sempat nemu 1 gelang di gulung belakang. Karena ngerasa jodoh, jadi murid pakai terus di pergelangan tangan. Meskipun gelangnya agak lebih gede dari cincin. Tapi kayaknya fungsinya mirip-mirip gak? Yang harusnya datang, lambat laun pasti bakal datang juga. Sini, bawa ke sini, biar master lihat. Sudah 3000 tahun. Akhirnya ada juga yang ngebangunin kakek tua ini. Bocah kecil. Kamu ya JJJ. Bukan hehehe. Bukan hahaha. Tapi beneran ketawa Hasela JJJ. Udah gue duga. Bisa lolos dari cincin. Tapi gak bakal lolos dari gelang. Bisa lolos dari gelang. Tapi gak bakal bisa lolos dari kakek-kakek misterius. Master sekte ini apa? Master sekte ini. Xiaoyan. Nah, ini dia alasan kenapa kultivasimu gak pernah maju-maju. Kakek tua di dalam gelang ini. Selama ini dim-dim nyedot energi spiritualmu. Tiap kali kamu kultivasi dikit, langsung disedot sama dia. Kamu latihan setahun, dia sedot setengah tahunnya. Jadi pantesan selama beberapa tahun ini, kultivasi murid malah turun bukannya naik. Semua gara-gara dia. Kalau ngikutin alur novel, habis ini si kakek tua bakal bagi-bagi jurus sakti sama pil obat. Ngasih bimbingan ke Xiaoyan. Terus bikin dia ngechat sepanjang jalan.
Sebelum dia sempet memulai tebar janji manis gak jelas. Mending langsung kita basmi aja sumber masalahnya. Ini baru pilihan terbaik buat rencana besar kehancuran sekte kita. Kakek tua ini bukan orang baik-baik. Guru bakal bantuin kamu musnahin dia sekarang juga. Tunggu dulu. Bocah kecil. Kamu tahu siapa orang tua ini? Sebenarnya, aku sudah merajai wilayah siluman selama 3000 tahun. Kultivasi tingkat dewa milikku gak ada tandingannya. Kalau kamu lepasin aku rela ngajarin semua ilmu yang kupunya tanpa sisa. Halam, gak ada makan siang gratis di dunia ini. Kamu ajarin dia jurus, terus apa? Bonus paket rebut raga, atau malah paket bundling kontrak jiwa. Siluman tua umur 3000 tahun, tiba-tiba pengen jadi dermawan. Kamu sendiri percaya gak? Xiao Yanzi, kamu percaya? Gak percaya. Aku bisa bersumpah demi iblis hati. Kalau ada satu kata pun yang bohong, biar aku disambar petir sampai hancur lebur. Sumpah iblis hati. Bukannya di zamanmu dulu. Benda kayak gitu udah lama dicek. Cari alasan lain yang lebih seger deh. Aku juga bisa kasih tahu tempat harta karun rahasia. Di bagian terdalam wilayah siluman, ada warisan rahasia kaisar siluman kuno yang terkubur. Harta karunnya melimpah ruah, dan ada banyak jurus tanpa tanding. Warisan rahasia kaisar siluman kuno. Kalau aku ambil warisan itu dan belajar jurusnya, terus ujung-ujungnya gue diburu sama keturunan ras siluman lu di seluruh Wenoa, terus akhir-akhirnya ketahuan kalau semua ini cuma plot bikinan lu. Sorry ya, drama pasaran kayak gini mah udah basi banget buat gue. Lu emang punya apa lagi? Pel kultivasi? Dimensi rahasia? Atau alamat mantan lu? Dasar bocah ingusan gak tahu diri. Sepuh ini udah baik hati mau ngasih lu takdir emas buat jadi dawa. Tapi lu nya malah batu banget. Lu tahu gak ada berapa raja siluman yang udah sukses sepuh ini didik? 5 raja siluman. Semuanya disegani di seluruh penjuru dunia. Ini lu lagi nyari murid apalagi jualan asongan? Nah, sekarang gue tanya, 5 raja siluman itu sekarang pada kemana? Yang satu disegel. Yang satu lagi dikeroyok ras manusia sampai mati. Yang satu lagi tewas pas lagi ngadepin kesengsaraan langit. Yang satu lagi salah jalan pas kultivasi terus kena penyimpangan ki. Terus yang terakhir pasti berkhianat, kan? Atau gagal ngerebut wadah tubuh orang lain? Kalau cuma segitu, lu gak layak disebut starter pack. Kebijakan refund aja gak jelas. Masih berani-beraninya lu buka pendaftaran murid. Lu tahu gak apa artinya jenius yang dibenci langit? Pas sepuh ini lagi di masa kejayaan, bocah ras manusia kayak lu bahkan gak punya kualifikasi buat nemuin gue. Aduh, sorry ya, rekan Xiao yang ini udah mutusin buat gak ambil tawaran lu. Lu bakal nyesel. Oke, Xiao Yan, ingat ya, di dunia ini gak ada yang namanya makan siang gratis. Gak ada juga sesepuh sakti yang mau nolong gratisan. Terima kasih banyak, Ketua Sekte. Mulai sekarang, murid bakal latihan 2 kali lipat lebih keras. Gak usah 2 kali lipat juga sih. Biasa-biasa aja udah cukup kok. Terima kasih, Ketua Sekte, udah nyelamatin nyawa murid. Nyelamatin nyawa? Emang lu lagi diburu orang? Bertahun-tahun ini kultivasi murid mentok di tahap pemulihan ki tingkat 3. Murid kira bakat murid emang udah ampas. Sampai rasanya putus asa banget. Kalau Ketua Sekte gak turun tangan buat musnahin siluman di dalam galang itu, murid mungkin bakal selamanya jadi orang gak berguna. Sekarang, gak cuma kultivasi murid yang pulih, tapi murid bahkan berhasil nembus ke pemulihan ki tingkat 5. Kebaikan Ketua Sekte benar-benar bagaikan menggali hidup baru buat murid. Kebaikan dan ketulusan ini takkan pernah murid lupakan seumur hidup. Baru setengah bulan, tingkat kultivasinya udah lompat dari pemulihan ki tingkat 3 ke tingkat 5. Padahal gue udah ngeblokir chat lo, tapi lo malah berkembang makin cepet. Aduh, apes banget dah. Terdeteksi poin kekaguman dari murid Xiao yang bertambah 300. Akumulasi poin kekaguman saat ini telah menembus 900. Hadiah tambahan, 1 kali kesempatan gacha. Tapi kok kesempatan gacha ini malah kelihatan makin kayak petaka, ya? Berdirilah. Si genit itu bukan orang baik-baik. Guru cuma sekalian beresin sampah aja tadi. Kultivasimu yang berhasil terobosan itu emang hal bagus. Tapi jangan cepat puas dulu. Jalan kultivasi itu masih panjang. Santai aja, nggak usah buru-buru. Petunjuk Ketua Sekte akan selalu murid ingat dalam hati.
Firasat sih firasat. Tapi gacha gratisan begini, sayang banget kalau nggak diputar. Hei, ayo gacha sister. Semoga dapat barang bagus. Selamat, host mendapatkan teknik kultivasi tingkat surga kualitas tinggi, Fenjue. Vive Fenjue. Fenjue, tingkat surga kualitas tinggi. Diciptakan oleh Kaisar Api Kuno. Jika dilatih sampai tingkat sempurna, bisa membakar langit dan mendidihkan lautan. Fitur unik teknik ini bisa menelan api surgawi untuk terus berevolusi. Setiap kali menelan satu jenis api surgawi, tingkatan teknik kultivasi ini bakal naik. Fenjue tingkat unik. Tingkat surga kualitas tinggi. Menelan api surgawi. Dan terus berevolusi. Bukankah ini teknik standar buat si anak emas takdir? Tangan gue kok gatel banget Sin, pakai segala mutar gacha yang ini. Ketua sekte, murid ingin pergi keluar untuk mencari pengalaman. Mencari pengalaman? Kultivasi murid, meskipun sudah mulai pulih kembali. Tapi latihan tertutup di dalam sekte, bagaimanapun juga ada batasnya. Murid ingin pergi berjalan-jalan keluar pegunungan. Dan mengasah kemampuan murid lewat pertarungan nyata. Murid mohon izin dari ketua sekte. Bagus juga sih, kalau dia keluar cari pengalaman, setidaknya perhatiannya bisa teralih. Biar nggak latihan terus di dalam sekte tiap hari. Keluar jalan-jalan, juga pilihan bagus. Tapi, selama berada di luar, nggak punya satupun senjata yang layak mah nggak bakal benar. Di gudang sekte masih ada beberapa stok senjata. Coba kamu cari aja ke sana. Kalau ada yang pas di tangan, langsung pakai aja. Makasih banyak, ketua. Gudang itu kan isinya cuma rongsokan besi tua semua. Bolak-balik milih, juga paling dapetnya yang itu-itu aja. Tapi dipikir-pikir, terakhir kali aku sempat ngelempar Zulmingci ke sana juga. Dia nggak bakal kebetulan milih senjata yang itu kan? Nggak mungkin lah, barang di gudang kan banyak banget. Dia paling cuma masuk terus asal komot satu barang.